Hai remaja cerdas, selamat datang kembali di Smartin Talk, podcastnya para remaja yang mau terus berkembang dan jadi lebih kece. Bareng aku Galih, dan di samping aku udah ada narasumber kece kita, Lili. Apa kabar, Li? Hai Kak Gali, hai remaja cerdas. Baik banget nih Kak, seneng bisa sharing lagi di sini. Nah, remaja cerdas, kali ini kita bakal bahas topik yang super relatable, apalagi di tengah kesibukan sekolah, tugas, ekstrakurikuler, dan kadang juga mikirin masa depan. Kita sering banget denger atau bahkan ngerasain sendiri kayak, duh capek banget, atau kayaknya aku burn out deh, atau jangan-jangan ini aku cuma males aja kali ya. Nah, biar nggak salah kaprah dan bisa tahu gimana cara ngatasinnya, hari ini kita bakal kupas tuntas bedanya capek, burnout, dan cuma males. Li, menurut kamu kenapa sih penting banget buat kita tahu bedanya tiga hal ini? Wah, pertanyaan yang bagus banget nih Kak. Penting banget Kak, karena seringkali kita generalisir aja. Semua perasaan gak enak itu kita sebut capek. Padahal penanganannya bisa beda jauh loh. Kalau kita salah diagnosis, bisa-bisa masalahnya makin parah. Atau kita jadi frustasi karena merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya nih, kalau kita cuma males tapi ngiranya itu burnout, ya kita nggak akan termotivasi buat bangun dan bergerak. Sebaliknya, kalau kita beneran burnout tapi malah mikir itu cuma males, kita nggak akan mencari bantuan yang tepat dan malah makin tertekan. Oke, make sense banget, Li. Jadi biar nggak salah langkah dalam menghadapi perasaan-perasaan ini ya. Nah, coba dong, Li. Kita mulai dari yang paling umum dulu, yaitu capek. Sebenarnya apa sih definisi capek itu dan apa bedanya dengan dua hal yang lain? Oke Kak Gali, capek atau lelah dalam terminologi psikologi dan kesehatan biasanya disebut sebagai fatigue. Ini adalah kondisi fisik atau mental yang disebabkan oleh aktivitas berlebihan atau kurang istirahat. Jadi capek itu respons alami tubuh kita terhadap penggunaan energi, baik fisik maupun mental. Misalnya habis belajar semalaman, habis olahraga berat, atau habis seharian mikir keras. Ciri khasnya fatigue ini biasanya bisa hilang dengan istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas, makan teratur, atau taking a break sebentar bisa bikin kita seger lagi. Dr. Matthew Walker, seorang ahli saraf dan penulis buku Why We Sleep, sangat menekankan pentingnya tidur untuk meregenerasi energi fisik dan mental kita. Dia bilang tidur bukan cuma istirahat pasif, tapi proses aktif di mana tubuh memperbaiki diri dan otak memproses informasi. Oh, jadi kunci utamanya itu istirahat ya? Berarti kalau habis maraton nonton drama Korea semalaman terus besoknya ngantuk berat, itu namanya capek ya, Li? Betul sekali, Kak. Itu contoh capek yang paling gampang dikenali. Atau habis ngerjain tugas kelompok sampai larut malam, terus paginya lesu. Itu juga capek. Istirahat sejenak, tidur cukup, atau bahkan power nap bisa sangat membantu mengembalikan energi. Nah, sekarang kita pindah ke burnout. Ini istilah yang kayaknya lagi sering banget disebut-sebut sama anak muda. Apa sih sebenarnya burnout itu dan apa yang membedakannya dari sekedar capek? Burnout didefinisikan oleh WHO sebagai sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai akibat dari stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Jadi kuncinya adalah stres kronis yang terus-menerus, yang berkaitan dengan pekerjaan atau tanggung jawab. Bedanya dengan capek biasa, burnout nggak cuma menyebabkan kelelahan fisik, tapi juga kelelahan emosi dan bahkan menurunnya kemampuan kognitif. Ciri-cirinya bisa berupa merasa cepat emosi, hilangnya motivasi, merasa jauh dengan pekerjaan atau lingkungan, bahkan merasa sinis dan canggung. Penanganannya juga lebih kompleks loh Kak, nggak cukup hanya istirahat, tapi perlu mengidentifikasi sumber stres kronis tersebut dan mencari solusi untuk menguranginya. Misalnya, belajar mengatur beban kerja, menemukan cara sehat untuk mengelola emosi, atau bahkan mencari dukungan profesional. Psikolog Christina Maslach, salah seorang tokoh ahli burnout, menjelaskan bahwa ini bukanlah kelemahan individu, tapi lebih masalah lingkungan kerja atau organisasi. Jadi perlu diatasi dari sisi juga lingkungan kerjanya. Burnout itu beda jauh dengan capek biasa, Kak. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan. Biasanya terjadi akibat stres kronis terkait pekerjaan atau studi yang tidak berhasil dikelola. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Dia menggambarkan burnout sebagai memudar karena tuntutan yang berlebihan. Ada 3 ciri utama burnout yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO sebagai sindrom pekerjaan. Pertama, perasaan kelelahan atau kehabisan energi. Kedua, peningkatan jarak mental dari pekerjaan atau studi, atau perasaan negatif atau sinisme terkait pekerjaan atau studi. Dan ketiga,
penurunan efikasi profesional, atau penurunan kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Jadi ini bukan cuma sekedar capek karena kurang tidur ya, tapi lebih kompleks dan jangka panjang. Persis Kak Galih. Contohnya gini, kalau capek biasa, kita bisa tidur terus besoknya segar. Tapi kalau burnout, meskipun sudah tidur banyak, perasaan lelahnya itu nggak hilang. Kita tetap merasa kosong, sinis, dan nggak punya motivasi. Seringkali, individu yang mengalami burnout juga kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Mereka bisa jadi lebih mudah marah, menarik diri dari pergaulan, atau bahkan mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan susah tidur. Christina Maslach, seorang peneliti terkemuka di bidang burnout, melalui bukunya The Maslach Burnout Inventory, mengidentifikasi dimensi-dimensi ini sebagai faktor kunci dalam mengukur burnout. Wah, ini serius banget ya, Li. Berarti kalau ada remaja cerdas yang udah ngerasa kayak gitu, itu udah warning sign banget ya. Betul banget Kak Galih, ini alarm merah. Kalau sudah sampai tahap burnout, biasanya dibutuhkan penanganan yang lebih serius, nggak cuma sekedar istirahat. Bisa jadi perlu perubahan gaya hidup, manajemen stres yang lebih baik, atau bahkan bantuan profesional seperti psikolog. Jangan disepelekan, karena burnout bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental jangka panjang. Oke, remaja cerdas. Penting banget dicatat nih. Nah, sekarang yang terakhir, tapi kadang paling bikin kita dilema. Cuma males. Gimana nih, Li? Cara kita tahu kalau ini cuma males aja, bukan capek atau burnout. Nah, ini dia yang tricky Kak Galih. Males atau procrastination itu sebenarnya adalah kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Ini beda banget sama capek atau burnout. Kalau males, kita sebenarnya punya energi dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Alasan dibalik kemalasan bisa bermacam-macam, mulai dari kurang motivasi, takut gagal, mencari kesenangan instan, atau bahkan belum melihat urgensi dari tugas tersebut. Salah satu tokoh yang banyak membahas tentang ini adalah Dr. Piers Steel dalam bukunya The Procrastination Equation. Dia bilang, kemalasan itu seringkali adalah hasil dari perhitungan biaya manfaat jangka pendek versus jangka panjang. Kita lebih memilih kesenangan saat ini daripada manfaat jangka panjang. Jadi kalau malas itu sebenarnya kita bisa tapi nggak mau aja ya? Bukan karena nggak ada tenaganya. Tepat sekali Kak Galih. Misalnya, kita tahu harus belajar untuk ulangan besok, tapi kita malah milih scroll TikTok atau main game. Setelah itu kita ngerasa bersalah atau cemas. Kalau capek, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena fisik atau mental kita udah mentok. Kalau burnout, kita ngerasa nggak ada gunanya lagi melakukan apa-apa. Kalau males, kita tahu ada gunanya. Kita punya energi, tapi kita menunda-nunda. Menarik. Berarti cara ngatasinnya juga beda dong ya? Kalau males itu butuh dorongan dari dalam diri sendiri atau strategi tertentu? Betul banget, Kak. Untuk mengatasi kemalasan, kita perlu strategi seperti menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, menghilangkan distraksi, atau menggunakan teknik manajemen waktu seperti teknik Pomodoro. Dr. Timothy Pychle, seorang profesor psikologi dari Carleton University, dalam penelitiannya juga seringkali menyarankan untuk just get started atau mulai saja, karena seringkali hambatan terbesar itu ada di langkah pertama. Sekali kita sudah memulai, kemalasan itu bisa berkurang. Oke, remaja cerdas. Jadi udah jelas ya bedanya. Capek itu karena fisik atau mental terkuras dan bisa pulih dengan istirahat. Burnout itu kelelahan kronis karena stres berlebihan dan butuh penanganan lebih serius. Kalau malas itu, kita bisa tapi nggak mau aja. Nah, sekarang biar lebih konkret, Li. Coba kasih contoh skenario sehari-hari gimana kita bisa bedain ketiganya. Oke, Kak. Kita ambil skenario dari seorang siswa SMA bernama Budi. Skenario 1, Budi begadang semalaman mengerjakan proyek fisika yang deadline-nya besok. Paginya dia bangun dengan mata panda, kepala pusing, dan rasa kantuk yang luar biasa di kelas. Dia nggak bisa fokus. Nah, ini jelas capek. Solusinya, Budi harus istirahat yang cukup, misalnya tidur siang sebentar atau tidur lebih awal malam nanti. Skenario 2, Budi sudah 6 bulan terakhir ini terus-menerus merasa tertekan dengan tuntutan sekolah, ekspektasi orang tua, dan les privat yang padat. Dia seringkali merasa tidak bersemangat untuk pergi sekolah, tugas-tugasnya sering tertunda, dan dia jadi sering marah-marah ke teman-temannya. Dia juga merasa bahwa apa yang dia lakukan itu percuma, dan nilai-nilainya malah makin turun.
Meskipun sudah tidur cukup, dia tetap merasa lelah dan kosong. Ini adalah indikasi burnout. Budi perlu mencari cara untuk mengurangi beban kerjanya, mungkin berbicara dengan guru bimbingan konseling atau orang tua, dan bisa jadi perlu bantuan psikolog untuk mengatasi perasaan negatif dan membangun kembali motivasinya. Skenario 3, Budi tahu dia punya tugas matematika yang harus dikumpulkan minggu depan. Dia punya waktu luang hari ini, tapi dia malah memilih untuk main game online selama berjam-jam. Ketika dia sadar, tugasnya belum disentuh, dan dia mulai panik. Setelah main game, dia sebenarnya tidak lelah secara fisik, tapi malah menyesal. Ini adalah kemalasan. Budi perlu mengatur jadwal belajarnya, mungkin menetapkan target kecil setiap hari dan membatasi waktu bermain gamenya. Wah, skenarionya jelas banget, Lih. Aku yakin remaja cerdas di rumah jadi lebih gampang nih ngebayanginnya. Nah, kalau kita udah tahu bedanya, apa nih saran-saran praktis dari kamu buat remaja cerdas supaya bisa lebih bijak dalam menghadapi perasaan-perasaan ini? Oke Kak Galih, ada beberapa hal yang bisa remaja cerdas lakukan. Pertama, self-awareness. Coba luangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menganalisis apa yang sedang kamu rasakan. Apakah itu kelelahan fisik, kelelahan mental yang mendalam, atau cuma dorongan untuk menunda? Latih diri untuk mengenali sinyal-sinyal dari tubuh dan pikiranmu. Kedua, prioritize self-care. Kalau itu capek, jangan ragu untuk istirahat. Tidur cukup, makan makanan bergizi, dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati. Dr. Kristen Neff, seorang peneliti terkemuka di bidang self-compassion, sering menekankan bahwa merawat diri sendiri itu bukan egois, tapi penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Ketiga, manage your stress. Kalau kamu merasa mulai mendekati burnout, identifikasi sumber stresnya. Apakah itu beban tugas yang terlalu banyak, ekspektasi yang terlalu tinggi, belajar untuk bilang tidak jika memang sudah di luar batas kemampuanmu. Cari cara-cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, olahraga, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya. Keempat, break down tasks. Kalau kamu merasa malas, coba pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Fokus pada satu langkah kecil saja. Seringkali memulai adalah bagian yang paling sulit. Setelah kamu memulai, momentumnya akan datang sendiri. Kelima, seek help. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa kewalahan. Bicara dengan orang tua, guru, konselor sekolah, atau bahkan psikolog profesional. Mereka ada untuk membantu kamu menemukan solusi dan strategi yang tepat. Ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan karena kamu berani menghadapi masalahmu. Wah, poin-poinnya sangat praktis dan mudah diterapkan nih, Lih. Jadi, intinya kita harus kenal diri sendiri dulu ya, terus tahu penanganannya, jangan sampai malah salah obat gitu. Betul banget Kak Galih. Dan yang paling penting Kak Galih, jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi ini semua. Banyak remaja lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Berbagi cerita atau mencari dukungan dari teman atau orang dewasa yang kamu percaya bisa sangat membantu. Ingat, it's okay not to be okay, tapi kita harus tahu bagaimana cara bangkit lagi. Setuju banget, Lih. Remaja cerdas, semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi panduan berharga buat kalian semua ya. Jadi, mulai sekarang, kalau ngerasa nggak enak badan atau pikiran, coba deh diidentifikasi. Ini capek, burnout, atau cuma males. Dengan begitu, kalian bisa ambil langkah yang tepat. Dan jangan lupa Kak Galih, untuk terus menjaga kesehatan mental dan fisik kita, itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Betul sekali, Li. Terima kasih banyak ya, Li, atas penjelasannya yang super komprehensif dan mudah dimengerti. Aku yakin remaja cerdas di rumah banyak banget dapat insight baru hari ini. Sama-sama Kak Galih, senang bisa berbagi. Nah, remaja cerdas, jangan lewatkan episode Smart Teen Talk selanjutnya, yang pastinya bakal lebih seru dan insightful. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita, Lilik Yuliastuti 2516, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa remaja cerdas, tetap semangat dan jadi pribadi yang lebih baik setiap hari.